Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum syahrul ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairuha faqad hurim. Baik, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak keberkahan kepada kita semua, banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita bertemu lagi di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh kemuliaan ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para pengikutnya, kepada para umatnya, termasuk kita semua insyaallah hingga akhir zaman nanti. Berkat beliau kita semua dapat menikmati keindahan Islam seperti sekarang ini, karena wasilah dari Nabi Muhammad SAW. Baik, santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan para hadirin yang menyaksikan video ini di rumah, syukur kita begitu besar harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan yang dimana segala amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan dimana ampunan Allah dibuka selebar-lebarnya, ya. Jadi banyak keberkahan di bulan suci Ramadan ini, seperti hadis yang tadi kita sampaikan, qad ja'akum syahrul ramadan, telah datang bulan suci Ramadan. Ya, apa bulan suci Ramadan itu? Kelanjutan hadis tersebut, syahrul mubarakun. Syahrul mubarakun. Apa syahrul mubarakun? Syahrul mubarakun itu adalah bulan keberkahan. Ya. Telah datang bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang penuh keberkahan. Apa yang dimaksud dengan keberkahan? Kata para ulama, keberkahan itu al-barakatuh hiya ziyadatul khair li ta'atillah. Jadi keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua tidak lain dan tidak bukan adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, keberkahan nikmat yang diberikan kepada kita, misalkan nikmat sehat misalkan, itu barokah dari Allah, nikmat dari Allah. Untuk apa? Lita'atillah, untuk beribadah kepada Allah. Dengan badan yang sehat ini, misalkan kita sebagai pelajar penghafal Al-Quran, kita pergunakan nikmat
nikmat yang diberikan Allah itu untuk beribadah kepada Allah, untuk mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Atau misalkan sebagai orang tua bekerja mencari nafkah, hasil dari pekerjaan, rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu ya dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan suci Ramadan ini keberkahannya itu tiada batas. Contoh misalkan keberkahan untuk keluarga. Ya. Misalkan di dalam keluarga itu ada bapak, ada ibu, ada anak. Kalau di bulan-bulan biasa itu sulit untuk bertemu dalam satu waktu untuk makan bersama misalnya. Pasti banyak yang mengalami, entah kita sebagai santri yang tinggal di pondok pesantren atau orang tua di rumah, bapak sebagai pencari nafkah harus kerja keluar rumah, ibu sibuk dengan urusan rumah tangga, sulit untuk menemukan walaupun hanya sebatas makan bersama. Ya, betul kan? Betul. Tapi dengan keberkahannya bulan suci Ramadan, Allah berikan keberkahan walaupun hanya sebatas makan bersama. Nikmatnya makan bersama dengan keluarga. Ketika kapan? Ketika sahur dan berbuka puasa. Ya. Bapak cari nafkah susah nyari waktu untuk makan bersama dengan keluarga. Ya. Pergi subuh-subuh, anak masih tidur misalnya. Kan ada jam 4 pagi karena kerjanya rumah di Bogor, kerjanya di Tangerang misalkan. Banyak seperti itu. Tidak bertemu makan sarapan pagi dengan istri dan anaknya. Atau kita sebagai orang pesantren sulit ketemu dengan orang tua karena kita tinggal di pesantren. Tapi dengan keberkahan dari Allah di bulan suci Ramadan, ketika kita liburan, ketika bapak juga ada di rumah, ketika waktu sahur, alhamdulillah dengan keberkahan di bulan suci Ramadan kita bisa sahur berjamaah dengan keluarga. Nikmat, indah, barokah, itu adalah keberkahan di bulan suci Ramadan. Atau yang lain, misalkan keberkahan yang lain itu seperti, dan keberkahan bulan suci Ramadan itu bukan hanya dinikmati oleh umat Islam saja ternyata. Non Muslim, ya umat yang lain pun merasakan keberkahan dari bulan suci Ramadan tersebut. Apa contohnya? Banyak di pasar ketika bulan Ramadan penjualan baju itu meningkat pesat. Ya. Banyak penjualannya yang biasanya di bulan-bulan biasa cuma dalam satu bulan terjual 50 sampai 100 pieces pakaian, itu juga udah banyak banget. Tapi ketika di bulan Ramadan meningkat penjualan ratusan, bahkan ribuan kalau sampai jualannya online, bisa jadi. Ya. Dan yang dagang ada yang non Muslim. Ya. Perusahaan-perusahaan yang misalkan perusahaan yang memproduksi koko, yang memproduksi pakaian, ya banyak kan yang non Muslim. Dan ketika di bulan suci Ramadan keberkahannya juga terasakan oleh mereka. Ya, artinya keberkahan di bulan suci Ramadan tidak hanya dinikmati oleh umat Islam saja, tetapi dinikmati oleh non-Muslim juga. Kelanjutan hadisnya, yuftahu fihi abwabul jannah. Jadi di bulan suci Ramadan ini, ketika datang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, yuftahu fihi abwabul jannah. Jadi dibuka pintu surga seluas-luasnya. Ya, selain dibuka pintu surga, lalu wa tudhallu fihi syayatin, juga dibelenggu setan-setan.
Apa yang dimaksud dibukanya pintu surga dan dibelenggunya setan? Ya. Artinya di bulan suci Ramadan ini peluang untuk amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas, lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal soleh. Ya. Karena di bulan suci Ramadan ini pertama yang memang dibuka pintu surga, yang kedua dilipat gandakan segala kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dibelenggu setan-setan. Apa yang dimaksud dengan dibelenggu setan? Ada pertanyaan, Ustaz, kalau dibelenggu setan kenapa masih ada yang maksiat? Betul nggak? Masih ada yang nyuri, ya, masih ada yang minum minuman keras, masih ada yang judi. Itu maksiat bukan? Maksiat. Itu melakukan itu karena apa? Karena godaan setan bukan? Betul, karena godaan setan. Tapi kok masih ada setan katanya udah dibelenggu. Nah, dibelenggu juga kalau misalkan Ustaz ibaratkan ya, kalau misalkan anjing galak itu dibelenggu seperti setan dibelenggu. Di apa? Misalkan dirantai, misalkan lehernya dirantai. Kalau rantai kan berarti masih ada jarak tuh, ya. Kalau misalkan kita ngedeketin anjing tersebut, megang anjing tersebut, apalagi kira-kira kita tetap digigit nggak? Digigit. Kalau kita jauh-jauhan sama anjing digigit nggak? Enggak. Ya. Begitu juga setan. Setan kalau misalkan udah dibelenggu tapi kitanya ngedeketin perilaku setan, ya kita kegoda juga gitu. Artinya apa? Artinya tetap walaupun setan itu dibelenggu, tetap kita jaga hati, jaga pikiran, jaga perbuatan. Ketika bertemu dengan bukan mahram, tundukkan pandangan. Ya. Ketika ada hal-hal yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, jauhi, jangan didekatkan. Seperti hadis yang lain juga dari Rasulullah SAW, idza dakhala Ramadan sufidatus sayatin wa futiha abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Jadi ketika Ramadan itu datang, ya, setan itu dibelenggu, dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Ya. Walaupun setan dibelenggu dan pintu di neraka, ya jangan dideketin gitu. Kita fokus dengan wafutihat abwabul jannah. Kita fokus dengan dibukanya pintu surga. Kenapa kita fokus? Dengan apa kita fokus? Konteks tersebut, putihat abwabul jannah. Dengan apa caranya? Ya dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang tadi kita sampaikan, setelah dibuka pintu surga dan dibelenggu setan, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini ada malam, ya, ada malam di mana malam itu kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Tuh, tadi pertama ketika datang bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan, banyak keberkahan. Terus di bulan suci Ramadan itu ditutup pintu neraka, dibelenggu setan, dibuka pintu surga. Terus Allah memberikan lagi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Tuh kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Ya, di bulan suci Ramadan itu turun Lailatul Qadar. Apa khairun min alfi syahr itu? Adalah Lailatul Qadar. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu
rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'is. Malam, di malam tersebut inna anzalnahu, ya, di malam tersebut, sungguh di malam tersebut telah kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Ya. Ketika Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah seluruhnya di malam Lailatul Qadar, dan setelah itu berangsur-angsur diturunkan kepada Rasulullah SAW sampai selesai. Dan di malam tersebut adalah malam di mana kemuliaannya lebih dari malam 1000 bulan. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan kali ini dan di bulan-bulan yang selanjutnya, insya Allah. Dan hadis terakhir ditutup dengan man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang tidak dapat kebaikan, berarti ia terhalang dari kebaikan. Ya. Jadi jangan sampai kita melewati bulan suci Ramadan ini dengan terlewat begitu saja tanpa mendapatkan ganjaran apa-apa. Ya. Melewatkan bulan suci Ramadan tanpa amalan-amalan sholih, ya, amalan-amalan sunnah. Ketika bulan suci Ramadan ini hendaknya kita arungi dengan menjalankan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Contoh misalkan qiyamul lail, tadarus Al-Quran, bersedekah, berinfak, dan yang lain-lain. Ya. Jangan sampai kita terlewat dengan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan kita bulan suci Ramadan malah dilakukan dengan malas-malasan, apalagi bermaksiat, ya, berghibah, berbohong, ya. Jangan sampai seperti hadis Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak dapat dari amalan puasanya tersebut, tidak dapat ganjaran apa-apa, illal ju'i wal 'athas. Jadi ketika dia puasa nggak dapat pahala, tapi yang dapat cuma lapar dan dahaga. Ya. Kalau berbohong nggak batal, bohong itu nggak membatalkan puasa, tapi mengurangi nilai puasa tersebut. Ya. Jadi jangan sampai kita melewatkan puasa kita dengan tanpa mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah dan Allah dan Rasulnya. Ya, ikhwatul iman, ada beberapa amalan-amalan sunnah yang insya Allah sepele tapi memberikan ganjaran yang besar kepada kita semua. Ya. Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qarib menjelaskan yustahabu fi shaumi thalathati asya. Jadi yustahabu, disunahkan, dianjurkan, fi shaumi, di dalam puasa, salah satu asya, 3 perkara. Ya. Jadi untuk mengarungi bulan puasa kita di bulan suci Ramadan ini, ada, kata Ibnu Qasim, ada 3. Ya, ada 3 sunnah yang insya Allah besar ganjarannya dan banyak hikmahnya. Yang pertama misalkan ta'jilul fitri. Ini sepele sebenarnya, tapi kadang kita tidak
belum mengetahui dari santri-santri mungkin dan tidak diperhatikan dengan baik. Ta'jilul fitri, apa ta'jilul fitri? Ta'jilul fitri itu adalah mensegerakan berbuka puasa. Ya. Nah, ternyata cepat-cepat buat buka puasa itu adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Bukan berpikir supaya pahalanya lebih besar nih, buka puasanya nanti aja Isya, buka puasanya nanti aja jam habis sholat tarawih. Ya, itu malah tidak dianjurkan. Ya, yang dianjurkan adalah ta'jilul fitri. Ya, ta'jilul fitri itu mensegerakan berbuka puasa dengan syarat, tapi syaratnya apa? Intahaqqaqa ghurubi syamsi. Intahaqqaqa, yakin. Ghurubi syamsi, yakin bahwa matahari itu telah terbenam. Itu syaratnya. Baru kita boleh mensegerakan berbuka puasa. Kalau misalkan kita ada di pedalaman, terus kita nggak ada jam, nggak ada TV, nggak ada masjid, misalkan. Terus kita nggak yakin nih, ini udah waktu buka puasa belum? Ini udah waktu maghrib apa belum? Nggak boleh. Nggak boleh ta'jilul fitri, nggak boleh mensegerakan buka puasa. Mensegerakan buka puasa syaratnya yaitu intahaqqaqa ghurubi syams. Jadi yakin bahwa waktu maghrib sudah datang, matahari betul-betul sudah terbenam. Ya. Jadi ketika waktu maghrib sudah datang dan matahari sudah terbenam, baru kita segerakan untuk berbuka puasa. Dan hikmah, ada hikmah di balik sunnah tersebut. Yang pertama itu mukhalafah. Mukhalafah menyelesaikan dengan umat yang lain, membedakan dengan umat yang lain. Ya. Ternyata umat yang lain itu juga berpuasa. Ya. Umat Nasrani, umat Yahudi itu ada ajaran puasa. Berbedanya ternyata di umat Nasrani dan umat Yahudi itu bukannya ta'jilul fitri, tapi ta'khirul fitri. Jadi di umat mereka itu untuk berbuka puasa itu di akhir-akhir. Dan ketika buka sahur itu didahulukan, bukan diakhirkan. Nah, Nabi Muhammad SAW membedakan kita dengan umat mereka dengan ta'jilul fitri, dengan mensegerakan buka puasa. Yang kedua hikmahnya apa? Yang kedua hikmahnya itu supaya ketika kita menahan lapar seharian, menahan haus, dahaga seharian, ya otomatis kondisi badan kita menjadi lemah. Dan ketika ta'jilul fitri, mensegerakan buka puasa, badan kita fit lagi dan menghadapi untuk ibadah-ibadah yang lain fit kembali. Untuk tarawih, insya Allah kita jalankan dengan baik dan surat-surat yang panjang. Lain halnya kalau misalkan tarawih kita lakukan dengan belum berbuka puasa, pasti masih lemas. Ya, ditambah misalkan kita niatnya tadarus Al-Quran, menghatamkan Al-Quran satu malam, misalkan beberapa juz, misalkan. Ketika perut kosong, haus dan sebagainya, pasti lemas. Ya. Jadi itu hikmah dari ta'jilul fitri. Yang ketiga, itu adalah bentuk kasih sayang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu sayangnya Rasulullah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
ketika berbuka puasa menahan lapar dan dahaga seharian, suruh cepat-cepat berbuka puasa. Walaupun dengan syarat ittahaqqaqa ghurub syams. Kalau udah yakin waktu maghrib udah langsung berbuka puasa. Seperti itu. Dan yang kedua, yang pertama ta'jilul fitri. Yang kedua takhir suhuri. Yang kedua itu mengakhirkan waktu sahur. Ya. Ulama sepakat ketika makanan sudah ada di mulut dan kita mendengar suara azan, tidak boleh makanan yang ada di mulut itu kita telan. Nah, santri siapa nih? Ada. Ketika udah azan, aduh tanggung nih, subuh lagi. Atau hadirin yang ada di rumah juga bisa diperhatikan dengan baik. Ketika azan sudah berkumandang, kalau ada makanan yang masih ada di mulut itu tidak boleh ditelan. Ketika ditelan berarti sudah membatalkan puasa. Ya, kalau puasa Ramadannya batal, ya wajib diqadha di waktu yang lain. Ya, seperti itu. Jadi ketika waktu azan sudah berkumandang, nah tidak ada lagi makanan yang masuk. Nah makanya di Indonesia itu ada waktu imsak namanya. Ya, imsak itu kurang lebih 10-an menit sebelum azan subuh berkumandang. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati. Ya, itu adalah bentuk kehati-hatian kita ketika menghadapi waktu akhir sahur. Ya, kalau dulu di tempat saya ada Pertamina yang sering seperti ada bel. Jadi waktu imsak dan waktu buka puasa itu bel, kayak bel. Cuma kedengaran sekampung. Malah bisa kalau misalkan sini Cijolang bisa kedengaran di Habib Umar. Saking kencangnya bel. Tapi itu memudahkan kita yang ada di daerah tuh. Jadi ketika waktu buka puasa, kalau misalkan kita nggak tahu jam, nggak ada jam segala macam, tapi kita tahu waktu berbuka puasa. Begitu juga waktu sahur. Ya, ketika imsak, ya ada seperti sirine untuk kita menghentikan buka puasa. Ya, waktu sahur itu nisful laili, pertengahan malam sampai azan subuh. Ya, jadi mengakhirkan sahur itu walaupun boleh jam 2 malam, jam 3 malam sahur boleh. Cuma sebaiknya kita akhirkan waktu sahur. Kenapa? Ada hikmah-hikmah di balik itu. Yang pertama, mukhalafah, kembali dibedakan supaya kita beda dengan umat yang lain. Karena umat Nasrani, umat Yahudi itu berpuasa ketika buka puasa diakhirkan, tapi ketika sahur didahulukan, dicepatkan. Nah, kita sebagai umat Islam kita akhirkan waktu sahur. Yang kedua, hikmahnya apa? Yang kedua, hikmahnya supaya kita litakowi alal ibadah, supaya kita kuat menghadapi ibadah. Ya, kalau bayangkan kalau misalkan kita sahur jam 12 malam, ya, jam 12 malam bisa jadi jam 7 pagi udah lapar lagi, betul nggak? Betul. Apalagi siang, udah keroncongan, gitu kan? Tapi kalau misalkan kita 10 menit, ya kita beres sahur, insya Allah menghadapi sampai siang kita kuat, kondisi badan kita kuat, kita beribadah lebih tenang, kita tadarus lebih nyaman. Ya. Hikmah yang ketiga itu adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita menahan dahaga dari sahur sampai maghrib,
tapi ketika diakhirkan sahurnya insya Allah kita keluar. Dan yang ketiga, sunnah yang ketiga itu adalah talqul hujri anil kalami. Jadi meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, perkataan-perkataan kotor, misalkan berbohong dan yang lain-lain. Kita tinggalkan hal-hal seperti itu adalah bagian dari sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ketika ada orang, dan sebenarnya bukan cuma untuk meninggalkan perkataan kotor, berbohong dan yang lain-lain, tapi perbuatan kita, ya, perbuatan yang tidak baik, kemaksiatan yang menimbulkan dosa, membatalkan dan menghilangkan nilai puasa itu sendiri, baiknya kita tinggalkan. Seperti tadi ayat yang hadis yang di awal kita sampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-jumi wal. Jadi berapa banyak orang yang puasa, tapi puasanya itu tidak memberikan ganjaran apa-apa. Allah tidak ngasih apa-apa dengan puasa yang ia jalankan. Terus ganjarannya apa? Illal ju'i wal atas. Cuma dapat lapar, cuma dapat haus. Seharian puasa cuma dapat lapar dan haus, tidak dapat yang lain. Walaupun sebetulnya itu tidak membatalkan puasa. Ya, bohong itu gak batalin puasa. Bohong, mencuri, namimah, ya, secara kebatalan kesahan puasa tetap masih berpuasa. Karena membatalkan puasa yaitu makan dengan disengaja, terus muntah dengan disengaja, terus murtad, keluar dari Islam, hilang pikiran. Jadi ketika misalkan siang-siang lagi sehat, tiba-tiba gila aja, itu batal puasanya. Ya, atau siang-siang naudzubillah murtad dari Islam, keluar dari Islam, batal puasanya. Ya. Jadi kesimpulannya, semoga di bulan suci Ramadan kali ini dan di bulan suci yang akan datang, Allah berikan keberkahan kepada kita semua, Allah kuatkan kita semua, Allah terima niat dan amal ibadah di bulan puasa kita kali ini dan puasa-puasa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita melewatkan bulan puasa dengan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Padahal kita belum tahu nanti kita bisa sampai lagi enggak di bulan puasa yang akan datang, di bulan puasa selanjutnya. Tidak ada jaminan kita bisa bertemu lagi di bulan puasa yang akan datang. Oleh karena itu, ini nasihat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi, ya. Hendaknya kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan sebenar-benarnya kesungguhan, dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya. Tadarus, ya, tidak kenal lelah, qiyamul lail, tidak kenal lelah, berbuat baik, berinfak, bersedekah, tidak kenal lelah, menolong orang dan sebagainya, dan menjauhi hal-hal yang membuat nilai ibadah puasa kita berkurang, seperti berbohong, mengadu domba, bergibah dan yang lain. Jika ada orang yang ngajakin kita ngomongin orang, terus mengadu domba misalkan, tinggal kita bilang inni shaim, kita sedang berpuasa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah ridhoi niat baik kita, dan semoga
keberkahan selalu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.